Di Jawa Tengah, yang dikelilingi hutan lebat dan sawah hijau, hiduplah seorang gadis bernama Ratna. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang pendiam dan lebih suka menyendiri di alam daripada bergaul dengan anak-anak sebayanya. Ia sering terlihat di tepi hutan, bermain dengan burung-burung, merawat tanaman liar, atau duduk termenung di bawah pohon beringin tua yang diyakini warga sebagai tempat makhluk halus bersemayam. Namun, suatu hari, hidupnya berubah secara drastis. Ratna mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Awalnya hanya mual di pagi hari, lalu rasa pusing yang datang tiba-tiba. Yang paling mengherankan, perutnya mulai membesar, seperti wanita yang tengah hamil beberapa bulan. Ibunya, Bu Sari, yang sehari-hari bekerja sebagai penenun kain lurik, terkejut saat menyadari perubahan drastis pada anak gadisnya. Ratna bukan gadis yang suka bergaul dengan lelaki manapun, apalagi sampai menjalin hubungan dekat. "Kamu kenapa? Perutmu seperti orang hamil," ujar Bu Sari dengan nada cemas. Tangannya gemetar saat menyentuh perut Ratna yang terasa hangat dan kencang. "Aku juga tidak tahu. Aku tidak pernah melakukan apa-apa," jawab Ratna dengan mata berkaca-kaca. Kabar tentang kondisi Ratna cepat menyebar ke seluruh desa. Para tetangga mulai berbisik-bisik di belakang mereka. Beberapa ibu-ibu yang sedang menjemur padi di halaman berbicara dengan nada penuh selidik. "Anak siapa yang dia kandung? Jangan-jangan dia berbuat dosa diam-diam. Tapi, siapa yang mau dengan Ratna? Dia selalu menyendiri. Jangan-jangan dia kena kutukan. Bukankah dia sering ke hutan? Bisa jadi itu hukuman dari makhluk halus." Ratna, yang awalnya hanya dia menghadapi perubahan tubuhnya, semakin merasa tertekan. Kehamilan yang tidak bisa dijelaskan ini membuatnya menjadi bahan gosip. Ia bahkan merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya, sesuatu yang dingin dan melata. Malam-malamnya kini diwarnai mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seekor ular besar dengan mata kuning menyala, melingkari tubuhnya, seakan menjaganya. Setiap kali ia terbangun dengan nafas tersengal, ia merasakan perutnya semakin berat, semakin erat mencengkeram tubuhnya dalam misteri yang belum bisa ia pahami. Hari demi hari, kabar tentang kehamilan Ratna semakin menyebar luas di desa. Orang-orang yang sebelumnya hanya berbisik-bisik kini mulai terang-terangan menjauhi keluarga Ratna. Di warung milik Mbak Sri, tempat para ibu-ibu desa biasanya berkumpul untuk membeli kebutuhan sehari-hari, perbincangan mereka selalu mengarah pada Ratna. "Saya sudah bilang dari dulu, anak itu aneh. Suka sendirian di hutan. Siapa tahu dia sudah bersekutu dengan makhluk halus," ujar Bu Minah, seorang perempuan parubaya yang dikenal paling suka bergosip. "Tapi kalau benar begitu, kenapa perutnya membesar? Jangan-jangan dia melakukan pesugihan," sahut yang lain. "Ada yang bilang dia hamil karena monyet jadi-jadian dari hutan." Begitulah, desas-desus semakin liar. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Ratna, tapi mereka semua merasa berhak menghakiminya. Tak hanya omongan, perlakuan warga desa terhadap keluarga Ratna pun mulai berubah. Pelanggan yang biasa membeli kain lurik dari Bu Sari perlahan berhenti datang. Saat Bu Sari pergi ke pasar untuk menjual hasil tenunannya, orang-orang sengaja menghindar, tak mau berurusan dengannya. Ratna sendiri semakin terpuruk. Ia tidak lagi berani keluar rumah, bahkan sekadar ke sumur untuk mengambil air. Setiap kali ia melangkah keluar, tatapan tajam dan bisik-bisik warga seakan menusuknya. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika anak-anak kecil desa mulai bermain di dekat rumahnya sambil meneriakkan ejekan. Hati Ratna terasa hancur. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi, bahwa ia tidak pernah melakukan sesuatu yang memalukan. Tapi siapa yang akan percaya padanya? Di dalam rumah yang mulai terasa seperti penjara, Ratna hanya bisa memeluk perutnya yang semakin membesar. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, perlahan, dingin, melingkar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar? Apakah aku memang dikutuk? Ratna tidak lagi keluar rumah. Hari-harinya dihabiskan dalam kamar, ditemani suara angin yang bertiup melalui celah jendela dan gemerisik pepohonan di luar. Perutnya semakin besar, tetapi bukan itu yang membuatnya takut. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Awalnya,
Ia mengira hanya kelelahan akibat tekanan dari warga desa. Namun, saat ia bercermin suatu pagi, ia melihat ada bintik-bintik kecil di kulitnya, seperti sisik yang tumbuh di sekitar leher dan lengannya. "Apa ini?" bisiknya ketakutan. Tangannya menyentuh permukaan kasar itu. Semakin hari, sisik itu bertambah banyak, menjalar ke punggung dan sebagian wajahnya. Mata Ratna juga berubah. Warna hitam pekat yang biasa ia lihat di cermin kini mulai bercampur kilatan kuning keemasan, seperti mata reptil. Ia mulai mengalami hal-hal aneh lainnya. Malam-malamnya dipenuhi suara desisan yang entah dari mana asalnya. Kadang, ia terbangun dengan lidah yang terasa terbelah di ujungnya. Meskipun saat ia berkaca di pagi hari, lidahnya kembali seperti semula. Busari menyadari perubahan putrinya dan semakin khawatir. "Ratna, kita harus pergi ke orang pintar, atau dokter, atau siapa saja yang bisa membantu. Aku takut mereka akan semakin menganggapku monster." Suara Ratna gemetar. Namun, bukan hanya tubuhnya yang berubah. Ia juga merasakan sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Bukan seperti tendangan bayi, melainkan gerakan melingkar yang lambat, dingin, dan mendesir. Sampai akhirnya, suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Ratna bangun dari tidurnya dengan nafas tersengal. Pakaian tidurnya basah oleh keringat, dan tubuhnya terasa panas. Ia melangkah ke depan cermin, dan apa yang ia lihat membuatnya nyaris berteriak. Mata itu bukan lagi miliknya, kulitnya bukan lagi kulit manusia sepenuhnya. Ratna mulai menangis dalam diam, tubuhnya menggigil. Di luar rumah, di bawah derasnya hujan, beberapa warga desa berkumpul, mengintip ke arah rumah Ratna dengan ketakutan. Mereka telah mendengar suara mendesis dari dalam rumah itu, dan mereka tahu sesuatu yang bukan manusia sedang tinggal di sana. Kecemasan Busari semakin memuncak. Ia tidak lagi peduli pada bisikan warga desa. Ia hanya ingin menyelamatkan putrinya. Suatu pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, ia membawa Ratna ke kota terdekat, mencari bantuan dari seorang dokter. Perjalanan itu penuh dengan kecanggungan. Ratna duduk diam di dalam dokar tua yang dikemudikan oleh Pak Dul, seorang kusir yang sudah bertahun-tahun melayani warga desa. Pak Dul beberapa kali melirik Ratna melalui ekor matanya, seperti sedang menilai sesuatu, tapi ia tak berkata apa-apa. Sesampainya di klinik kecil di kota, mereka bertemu dengan Dr. Surya, seorang dokter senior yang sudah lama menangani pasien dari desa-desa terpencil. Ia menerima Ratna dengan wajah ramah, meskipun sedikit terkejut melihat kondisi gadis itu. Setelah beberapa pemeriksaan awal, wajah Dr. Surya berubah serius. "Saya belum pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya," katanya dengan suara pelan, tetapi jelas. "Apa yang terjadi pada anak saya, Dok? Tolong katakan." Suara Busari gemetar. Dr. Surya menarik napas dalam dan menatap Ratna dengan penuh kebingungan. Ada sesuatu di dalam kandungannya, tapi ini bukan bayi manusia. Ruangan menjadi sunyi. Ratna menahan napas. Ia sudah menduga ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya, tapi mendengar langsung dari dokter membuat tubuhnya terasa semakin dingin. "Lalu, apa yang ada di dalam perut saya, Dok?" Suaranya hampir tak terdengar. Dr. Surya menyalakan monitor USG dan mulai menggerakkan alat di atas perut Ratna. Bayangan hitam putih muncul di layar, membentuk sesuatu yang bergerak perlahan. Dan disitulah mereka melihatnya. Sebuah sosok melingkar dengan bentuk yang jelas, panjang, ramping, dengan sisik samar yang memantulkan cahaya monitor. Seekor ular. Busari menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Ratna hanya menatap layar itu tanpa berkedip, merasa kepalanya berputar. Dr. Surya menelan ludah. "Saya tidak bisa menjelaskan ini secara medis. Ini sesuatu yang tidak masuk akal." Ratna menundukkan kepala. Tangannya mencengkeram kain bajunya erat-erat. Kini, semua rumor yang beredar di desa terasa lebih masuk akal. Dia tidak sedang mengandung seorang bayi. Dia sedang mengandung sesuatu yang lain. Sesuatu yang bukan manusia. Perjalanan pulang dari klinik terasa lebih berat daripada sebelumnya. Ratna hanya duduk diam di dalam dokar. Wajahnya pucat, pikirannya kosong.
Busari berulang kali melirik putrinya, ingin berkata sesuatu, tetapi tak ada kata-kata yang cukup untuk menenangkan Ratna. Sesampainya di rumah, kabar aneh itu sudah menyebar lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Entah bagaimana, warga desa mengetahui bahwa Ratna mengandung sesuatu yang bukan manusia. Malam itu, seorang lelaki tua mengetuk pintu rumah mereka. Namanya Mbah Wijaya, seorang dukun tua yang selama ini jarang keluar dari rumahnya di pinggiran desa. Ia dikenal sebagai orang yang memahami hal-hal gaib dan mitos yang diwariskan turun-temurun. Busari membukakan pintu dengan waspada. "Mbah, ada apa malam-malam begini?" Mbah Wijaya melangkah masuk dengan tenang. Matanya tajam menatap Ratna yang duduk di sudut ruangan. Wajahnya tertunduk dalam bayangan lampu minyak. "Aku sudah mendengar apa yang terjadi." Suaranya dalam, seperti membawa sesuatu yang berat. Busari menelan ludah. "Mbah, tolong selamatkan anak saya." Mbah Wijaya tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekati Ratna, memperhatikannya dari dekat. Lalu, ia menarik napas dalam. "Ini bukan sekadar penyakit atau gangguan jin biasa," katanya akhirnya. "Ini kutukan. Kau telah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya kau sentuh. Dan sekarang, kau menanggung akibatnya." Ratna mencoba mengingat. Ia memang sering ke hutan, sering berlama-lama di sana. Tapi, kutukan apa yang dimaksud Mbah Wijaya? Seolah membaca pikirannya, lelaki tua itu berkata, "Kau ingat sesuatu yang kau bawa pulang dari hutan?" Ratna membeku. Ingatan itu datang seperti gelombang. Seekor anak ular kecil, terluka, tubuhnya penuh luka goresan. Ia menemukannya tergeletak di tepi sungai di dalam hutan, menggigil dan hampir mati. Ia membawanya pulang. Ia merawatnya. Ia bahkan memberinya nama. Tapi suatu hari, ular itu menghilang begitu saja. Ratna menatap Mbah Wijaya dengan mata membelalak. "Anak ular itu." Suaranya bergetar. Mbah Wijaya mengangguk pelan. "Ular yang kau rawat bukan ular biasa. Ia adalah anak dari sang naga hutan, penjaga wilayah ini sejak ratusan tahun lalu. Ibunya mengira kau telah menculik anaknya, dan sebagai hukuman, ia telah menanamkan benihnya dalam tubuhmu." Ratna merasakan darahnya membeku. Busari terisak. Tangannya menutupi mulutnya. "Tapi, Mbah, bagaimana cara menghentikannya?" Suara Ratna bergetar. Aku tidak bisa hidup seperti ini." Mbah Wijaya menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab. "Satu-satunya cara untuk memutus kutukan ini adalah kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil." Ratna menahan napas. Tapi bagaimana jika yang harus dikembalikan sudah berada di dalam tubuhnya? Ratna tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Mbah Wijaya terus terngiang di kepalanya. "Kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil." Tapi bagaimana caranya? Ia berusaha mengingat hari ketika ia menemukan anak ular itu di tepi sungai di dalam hutan. Ular kecil yang terluka, tubuhnya lemah, matanya memancarkan sesuatu yang berbeda, seperti kesedihan atau mungkin ketakutan. Saat itu, Ratna tak berpikir panjang. Ia membawanya pulang, merawatnya dengan penuh kasih. Ia memberinya makan, mengusap sisiknya, bahkan berbicara dengannya seolah itu adalah sahabatnya sendiri. Tapi sekarang, ia mengerti bahwa tindakannya telah membawa bencana. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia menemukan anak ular itu. Dengan langkah berat, ia berjalan ke hutan, ditemani Busari dan Mbah Wijaya. Pepohonan yang menjulang tinggi terasa lebih gelap dari biasanya, seolah mereka juga menyadari kehadiran sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak ingin diganggu. Saat mereka tiba di tepi sungai, Ratna berlutut. Tangannya menyentuh tanah yang dulu menjadi saksi pertemuannya dengan anak ular itu. "Aku tidak tahu harus berbuat apa," bisiknya pelan. "Tapi jika kau bisa mendengarku, aku tidak bermaksud menyakitimu atau keluargamu. Aku hanya ingin membantu." Suara gemerisik terdengar dari semak-semak di seberang sungai. Mbah Wijaya langsung menegang, sementara Busari memegang tangan Ratna erat-erat. Lalu, dari balik bayangan pepohonan,
sesosok makhluk perlahan muncul. Seekor ular raksasa, lebih besar dari yang bisa dibayangkan manusia biasa. Sisiknya berkilauan seperti emas yang disepuh cahaya matahari. Matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Sang naga hutan telah datang. Ratna menahan napas. Tubuhnya terasa membeku, tetapi entah mengapa, ia tidak merasa ingin lari. Ular itu menatapnya lama, seolah membaca isi hatinya. Lalu tiba-tiba, sesuatu di dalam perut Ratna bergerak, lebih kuat dari sebelumnya. Ratna memekik. Tangannya mencengkeram perutnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang hidup di dalamnya, menggeliat dengan cara yang tidak seharusnya terjadi pada seorang ibu yang mengandung. Dia ingin keluar. Suara Ratna bergetar. Sang naga hutan mendekat. Tubuhnya melingkar di sekitar mereka dengan gerakan yang anggun namun menakutkan. Mbah Wijaya berbisik, "Ini saatnya. Jika benar anaknya ada di dalam tubuhmu, dia akan mengambilnya kembali." Ratna menggigit bibirnya. Apa yang akan terjadi padanya setelah ini? Akankah ia selamat? Tak ada waktu untuk bertanya. Perut Ratna semakin sakit, dan tiba-tiba, segala sesuatu di sekelilingnya menjadi gelap. Ratna terjatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar. Kegelapan yang menyelimutinya terasa lebih dari sekadar kehilangan cahaya. Ia merasa seperti terhisap ke dalam sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, lebih menyeramkan. Suara-suara berdesis memenuhi udara, seperti bisikan yang datang dari dalam tanah. Ratna mencoba membuka matanya, dan yang ia lihat adalah sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Ia berada di dunia lain. Di hadapannya, sang naga hutan berdiri tegak. Tubuhnya yang bersisik emas berkilauan dalam kegelapan. Namun kini, ia tidak sekadar ular biasa. Ia tampak jauh lebih besar, lebih agung, seolah bukan makhluk dunia ini. "Kau mengambil anakku, dan kini kau harus mengembalikannya." Suara itu bergema langsung di dalam kepalanya. Ratna tidak melihat mulut sang naga bergerak, tetapi kata-kata itu terdengar jelas, dalam bahasa yang aneh, tetapi entah bagaimana, ia mengerti. Ratna menggenggam perutnya. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. "Tolong!" Suaranya lemah. "Aku tidak ingin mati." Sang naga menatapnya lama, lalu perlahan mendekat. Mata emasnya menembus Ratna, seolah mencari sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar fisiknya. Lalu, Ratna merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mulai berubah. Sisik di kulitnya semakin banyak, tangannya menegang, dan dari dalam tubuhnya, sesuatu merangkak keluar, sebuah kekuatan yang bukan miliknya. Mbah Wijaya, yang masih berada di dunia nyata, melihat tubuh Ratna kejang hebat. Ia segera merapal mantra, mencoba menahan kekuatan gaib yang tengah mengamuk. "Bu Sari, tahan dia!" Suara Mbah Wijaya menggema. Bu Sari, meskipun ketakutan, segera meraih tubuh putrinya, menangis sambil berbisik, "Nak, bertahanlah." Dalam dunia gelap itu, Ratna melihat sesuatu keluar dari tubuhnya, sesuatu yang hidup, anak ular itu, atau lebih tepatnya, roh dari anak ular yang ia rawat dulu. Sang naga hutan mengangkat kepalanya, dan dengan satu desisan panjang, ular kecil itu melayang ke arahnya, kembali ke tempat yang seharusnya. Saat itulah, Ratna merasa tubuhnya perlahan kembali menjadi miliknya. Ia terjatuh ke tanah, napasnya tersengal, dan saat matanya terbuka kembali, ia sudah kembali ke dunia nyata. Namun sesuatu terasa berbeda. Kulitnya tidak lagi bersisik, tubuhnya terasa ringan. Kutukan itu perlahan menghilang. Tapi belum selesai. Sang naga hutan masih menunggu sesuatu. Mbah Wijaya menatap Ratna, lalu berbisik, "Sekarang, kau harus membuat pilihan." Ratna menatap sang naga hutan. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya masih terasa lemah setelah mengalami perjalanan antara dunia nyata dan dunia gaib. Sang naga menatapnya dalam diam, seolah menunggu sesuatu. Mbah Wijaya melangkah mendekat dan berbisik, "Kau telah mengembalikan anaknya, tapi ada harga yang harus kau bayar." Ratna menggigit bibirnya. "Harga?" Sang naga kemudian berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh Ratna. "Manusia,
Kau telah menunjukkan kasih sayang pada anakku, sesuatu yang bahkan kaumu sendiri tak pernah tunjukkan padamu. Kau telah dihukum oleh dunia, dicap sebagai pembawa aib, meski hatimu tulus. Kini, kau harus memilih. Seandainya kau mau, aku bisa memberikan berkah yang tak dimiliki manusia lain. Kau akan memahami bahasa alam. Kau akan menjadi bagian dari kami. Tapi kau tidak akan pernah menjadi manusia seutuhnya lagi. Ratna menelan ludah. Ia menoleh ke ibunya, yang kini memandangnya dengan mata penuh harapan. Ia bisa kembali menjadi manusia sepenuhnya, kembali hidup di desa, atau menerima sesuatu yang lebih besar, tetapi dengan konsekuensi yang tak ia pahami sepenuhnya. Ratna menarik napas dalam. Lalu, ia berkata, "Aku ingin hidup, tapi aku juga ingin mengerti." Sang naga menatapnya lama, lalu mendesis pelan. Matanya berbinar seolah tersenyum. "Maka kau akan menjadi jembatan antara dunia kami dan dunia manusia. Tapi ingat, tidak semua manusia bisa menerima kebenaran." Ratna merasakan sesuatu mengalir di tubuhnya. Bukan rasa sakit, bukan penderitaan, tetapi kekuatan. Ketika Ratna membuka matanya, ia sudah kembali ke dunia nyata. Embah Wijaya dan Busari mengelilinginya. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Tapi sesuatu terasa berbeda. Kulit Ratna tidak lagi bersisik. Matanya kembali seperti sedia kala. Perutnya tidak lagi membesar. Seolah kehamilan aneh itu tidak pernah ada. Ratna selamat. Tapi dalam dirinya, ia tahu, ia bukan lagi Ratna yang dulu. Di desa, berita tentang Ratna menyebar dengan cepat. Warga desa yang dulu mencemoohnya kini mulai merasa bersalah. Mereka mendengar bahwa Ratna telah sembuh setelah melakukan ritual di hutan. Beberapa percaya itu keajaiban, sementara yang lain masih takut padanya. Ratna memilih untuk tetap tinggal di desa. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ia kini bisa merasakan sesuatu yang tak bisa dirasakan orang lain. Ia bisa mendengar desisan halus di antara dedaunan, merasakan kehadiran makhluk yang tak kasat mata. Ia tahu bahwa dunia manusia dan dunia alam liar lebih dekat dari yang selama ini mereka kira. Suatu malam, saat Ratna berjalan ke tepi hutan, ia melihat sepasang mata kuning bersinar di kegelapan. Sang naga hutan mengawasinya dari jauh. Ratna tersenyum tipis. Ia kini adalah bagian dari dua dunia. Dan ia tahu, suatu hari nanti, ia akan kembali dipanggil. Ketika batas antara manusia dan alam kembali